teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 231B10106 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang konseling krisis, khususnya yang berfokus pada masalah kepercayaan diri. Nah, topik ini sangat penting karena kepercayaan diri merupakan salah satu aspek utama yang mempengaruhi kualitas hidup kita, baik secara psikologis maupun sosial. Nah, apa itu konseling krisis? Nah, konseling krisis adalah proses pendampingan yang diberikan kepada seseorang yang sedang mengalami tekanan emosional yang berat dan mendadak. Nah, tekanan ini bisa berasal dari berbagai situasi, seperti kehilangan orang yang dicintai, kegagalan dalam pekerjaan atau sekolah, konflik keluarga, atau masalah internal seperti rasa takut dan rendahnya kepercayaan diri. Nah, tujuan utama konseling krisis adalah membantu individu agar tidak terjebak dalam perasaan putus asa, cemas, ataupun depresi. Nah, melainkan mampu mengatasi masalahnya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Proses ini biasanya berlangsung dalam waktu singkat dan fokus pada stabilisasi emosi serta pemecahan masalah. Nah, mengapa kepercayaan diri itu penting? Kepercayaan diri ini adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dan nilai dirinya sendiri. Ketika kepercayaan diri rendah, seorang cenderung merasa ragu, takut gagal, dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Nah, hal ini tentu berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, prestasi akademik, hingga kesehatan mental. Dan sebaliknya, kepercayaan diri yang tinggi membuat seseorang lebih berani mengambil risiko, lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Nah, fokus konseling krisis pada kepercayaan diri. Dalam konseling krisis, konselor membantu individu mengenali pikiran-pikiran negatif yang selama ini menghambat kepercayaan dirinya. Contohnya, seperti saya tidak cukup baik atau saya pasti gagal. Nah, yang sering muncul secara otomatis dan membuat seseorang merasa tidak berdaya. Melalui proses konseling, pikiran-pikiran negatif ini akan digantikan dengan pola pikir yang lebih positif dan realistik. Nah, konselor juga mengajarkan teknik-teknik coping yang efektif, seperti latihan relaksasi, simulasi sosial, dan penguatan diri. Nah, tahapan konseling krisis. Proses konseling krisis biasanya terdiri dari beberapa tahap. Nah, yang pertama ada tahap pembukaan. Konselor membangun hubungan yang hangat dan aman dengan konseli, sehingga konseli merasa nyaman untuk membuka diri dan menceritakan masalahnya. Dan yang selanjutnya ada tahap inti. Konselor membantu konseli mengidentifikasi masalah, mengenali pikiran negatif, dan mencari solusi yang tepat. Teknik seperti reframing, role playing, dan latihan relaksasi yang sering digunakan. Yang terakhir adalah tahap penutup. Konselor dan konseli menyimpulkan hasil konseli dan membuat rencana tindak lanjut agar perubahan positif dapat dipertahankan. Tindak lanjut, konselor memantau perkembangan konseli dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Ada beberapa dampak dampak konseling krisis pada kepercayaan diri. Nah, mari kita bahas dampak positif yang bisa diperoleh dari konseling krisis, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama ada dampak psikologis. Konseling membantu mengurangi kecemasan, stres, dan perasaan takut yang sering menjadi akar rendahnya kepercayaan diri. Dengan bimbingan konselor, individu belajar menerima diri sendiri, termasuk kekurangan dan kelebihannya. Dan hal ini memperkuat kesehatan mental dan membuat seseorang lebih tahan terhadap tekanan hidup. Selain itu,
Konseling membantu menghilangkan pikiran negatif yang berulang, sehingga individu dapat fokus pada hal-hal yang positif dan membangun kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri yang tumbuh membuat seseorang lebih optimis dan berani menghadapi tantangan. Dan yang selanjutnya ada dampak sosial. Individu yang percaya diri cenderung lebih mudah berkomunikasi dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Mereka mampu mengekspresikan pendapat, menyampaikan kebutuhan, dan menjalin kerjasama dalam berbagai situasi. Lingkungan sosial yang positif pun terbentuk karena adanya interaksi yang harmonis dan saling mendukung. Hal ini sangat penting, terutama bagi anak-anak dan remaja yang sedang dalam masa perkembangan sosial dan emosional. Ada dampak pada perkembangan pribadi dan akademik. Nah, kepercayaan diri yang meningkat juga berdampak pada motivasi belajar dan keberhasilan akademik. Seseorang yang percaya diri tidak takut untuk bertanya, mencoba hal baru, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selain itu, kepercayaan diri membantu seseorang mengelola stres dan tekanan akademik dengan lebih baik, sehingga prestasi dan kualitas hidup secara keseluruhan akan meningkat. Pentingnya peran konselor. Konselor memiliki peran yang sangat penting dalam membantu individu melewati masa krisis. Mereka tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga membimbing konseli untuk menentukan kekuatan dan solusi dalam dirinya sendiri. Melalui pendekatan yang empatik dan profesional, konselor membantu membangun kembali kepercayaan diri yang sempat hilang dan mempersiapkan individu untuk menghadapi masa depan dengan lebih baik. Nah, mengapa kita perlu memahami konseling krisis? Nah, memahami konseling krisis akan membantu kita lebih peka terhadap tanda-tanda krisis pada diri sendiri maupun orang lain. Dengan pengetahuan ini, kita dapat memberikan dukungan yang tepat waktu dan efektif, sehingga krisis tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Dan selain itu, pemahaman ini membuka peluang bagi kita untuk berkontribusi sebagai konselor atau pendamping yang mampu membantu banyak orang dalam menghadapi berbagai masalah psikologis. Baik teman-teman, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mempertimbangkan program studi bimbingan dan konseling sebagai pilihan studi dan karir. Di Prodi BK, kita belajar berbagai ilmu dan teknik konseling yang sangat berguna untuk membantu orang lain mengatasi masalah psikologis, termasuk krisis kepercayaan diri. Prodi ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik langsung dalam membantu individu menghadapi masalah mereka. Lulusan BK memiliki peluang karir yang luas, mulai dari menjadi konselor di sekolah, perusahaan, lembaga sosial, hingga membuka praktek konseling mandiri. Dan selain itu, Prodi BK juga aktif melakukan promosi dan sosialisasi ke berbagai sekolah dan komunitas, agar masyarakat lebih mengenal dan memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Dengan bergabung di Prodi BK, kamu tidak hanya belajar untuk membantu diri sendiri, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat luas. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang konseling krisis dan dampaknya pada kepercayaan diri. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membuka wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau kuliah, tapi masih bingung mau jurusan apa? Ayo sini-sini gabung di Prodi BK Universitas PGRI Argopuro Jember.